dengan saya. Saya Janat Wairi. Sebagai Saya Rinda Lestari. Hari ini kami akan menjelaskan hasil diskusi kami dengan judul Bauran Pemasaran. Secara umum, pemasaran merupakan salah satu kegiatan pokok yang dilakukan oleh para pengusaha dalam usahanya untuk mempertahankan hidupnya, untuk berkembang dan mendapatkan laba. Pemasaran mencakup kegiatan yang dapat berguna dalam menciptakan, mengembangkan, mendistribusikan barang yang dihasilkan sesuai dengan permintaan calon pembeli berdasarkan kemampuan dalam menghasilkan suatu barang. Kemudian, menurut Sofjan Asauri mengatakan bahwa pemasaran adalah kegiatan manusia yang diarahkan untuk memenuhi dan memuaskan kebutuhan dan keinginan melalui proses pertukaran. Strategi bauran pemasaran atau marketing mix. Sesuai pada pembahasan sebelumnya, bahwa yang dimaksud dengan bauran pemasaran merupakan salah satu kombinasi dari beberapa variabel yang digunakan sebagai sarana oleh perusahaan untuk memenuhi atau melayani kebutuhan dan keinginan konsumen. Sehingga dari kebutuhan dan keinginan konsumen, hendaknya manajemen yang ada dalam sebuah perusahaan mampu memadukan komponen-komponen yang ada di dalam bauran pemasaran. Dengan kata lain, dari adanya komponen tersebut, sebuah perusahaan diharapkan mampu menentukan tingkat keberhasilannya sebagai upaya untuk mencapai tujuan, yakni dalam memasarkan produknya. Baik, selanjutnya itu ada komponen bauran pemasaran. Yang pertama itu ada tempat atau place. Dalam kombinasi strategi pemasaran yang mencakup 4 komponen, pemasaran salah satunya adalah unsur tempat atau dalam beberapa buku banyak disebutkan sebagai salah satu aspek distribusi. Dalam bukunya, Huriati menjelaskan, untuk produk industri place diartikan sebagai saluran distribusi, sedangkan untuk produksi jasa place diartikan sebagai tempat pelayanan jasa. Pada situasi perekonomian saat ini, produsen tidak langsung menjual hasil produksinya kepada konsumen. Pasar, produsen banyak melalui tahapan perantara untuk memasarkan hasil produksinya. Beberapa perantara seperti pedagang besar dan pengecer yang membeli dan menjual kembali barang dagangannya disebut pedagang perantara. Perantara tersebut dalam istilah ekonomi disebut dengan distribusi, sehingga dalam pembagiannya terdapat beberapa saluran distribusi antara lain. Yang pertama, saluran distribusi untuk barang konsumsi. Yang kedua, saluran distribusi untuk barang produksi. Yang ketiga, manajemen saluran produksi. Yang keempat, lokasi yang strategis. Selanjutnya, komponen bauran pemasaran yang kedua yaitu produk. Salah satu komponen strategi pemasaran yang penting adalah produk, di mana produk ini merupakan sesuatu yang dapat ditawarkan ke pasar untuk mendapatkan yang dibeli, untuk digunakan atau dikonsumsi, yang dapat memenuhi keinginan dan kebutuhan. Menurut Asauri, produk adalah barang atau jasa yang dihasilkan untuk digunakan oleh konsumen guna memenuhi kebutuhan dan memberikan kepuasan. Produk juga dapat didefinisikan apa saja yang dapat memenuhi keinginan atau kebutuhan dalam hal penggunaan, konsumsi, atau akuisisi. Selanjutnya, dalam hal perencanaan produk, maka perusahaan harus memikirkan produk pada 3 tingkatan, yaitu yang pertama produk inti. Jenis ini merupakan jasa untuk memecahkan masalah atau manfaat inti yang dicari konsumen. Ketika membeli suatu produk, hal ini didasarkan pada pertanyaan, apa yang sebenarnya dibeli oleh pembeli. Yang kedua ada produk aktual. Bagian dari produk yang meliputi tingkat mutu, sifat, rancangan, nama merek, dan pengemasan, serta sifat yang lain digunakan untuk memberikan manfaat produk inti. Yang ketiga itu ada produk tambahan. Tambahan servis atau pelayanan dan manfaat bagi konsumen yang diberikan di sekitar produk inti dan produk aktual. Di samping perusahaan melakukan perencanaan produk yang terdiri atas 3 tingkatan tersebut, maka perusahaan dalam mengembangkan suatu produk hendaknya menerapkan juga strategi produk. Adapun strategi produk yang dimaksud adalah sebagai berikut. Penentuan logo dan moto. Logo merupakan ciri khas produk, sedangkan moto merupakan serangkaian kata-kata yang berisikan misi dan visi perusahaan dalam melayani masyarakat. Yang kedua ada menciptakan merek. Merek merupakan suatu hal yang penting bagi konsumen untuk mengenal barang atau jasa yang ditawarkan. Yang ketiga ada menciptakan kemasan.
Kemasan merupakan pembungkus suatu produk. Yang keempat ada keputusan label. Label merupakan sesuatu yang dilengketkan pada produk yang ditawarkan dan merupakan bagian dari kemasan. Harga atau price dalam bauran pemasaran atau marketing mix, harga merupakan faktor penting dalam menentukan ranah pemasaran yang dialokasikan oleh sebuah perusahaan. Dari keempat faktor yang menentukan marketing mix, harga merupakan satu-satunya unsur yang memberikan pemasukan atau pendapatan bagi perusahaan. Lalu ada promosi. Promosi merupakan kegiatan marketing mix terakhir. Promosi merupakan arus informasi atau persuasi satu arah yang dibuat untuk mengarahkan seseorang atau suatu organisasi kepada tindakan yang menciptakan pertukaran dalam pemasaran. Sedangkan menurut Kotler, promosi adalah salah satu dalam bidang marketing yang bertujuan untuk meningkatkan omset penjualan dengan jalan mengaruhi konsumen baik. Baiklah, di sini ada tujuan pemasaran, yaitu untuk mengoptimalkan penggunaan berbagai elemen yang ada dalam strategi pemasaran agar dapat menarik perhatian konsumen, memenuhi kebutuhan mereka, dan mencapai tujuan bisnis perusahaan. Baik, sekian dari presentasi kelompok kami. Terima kasih semua.